Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati. Jangan lupa kita patuhi protokol kesehatan, yaitu yang pertama mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Pada pertemuan kita kali ini, saya akan membahas tentang sistem rem ABS. Apa itu ABS? ABS Anti-Lock Brake System. ABS dirancang untuk mencegah penguncian rem pada saat kita melakukan proses pengereman mendadak dan tanpa sistem ABS. Dengan sistem ABS ini proses pengeremannya berjalan mulus, dan sistem yang tidak menggunakan ABS ini tidak seimbang atau kehilangan kendali. Karena sistem rem ABS ini berbeda dengan sistem rem hidrolik pada umumnya. Kita perhatikan di sini adalah kontrol unit ABS modulator. Nah, di sini sensor kecepatan roda itu akan mengirimkan sinyal ke bagian ABS modulator. ABS modulator itu akan membagi tekanan yang sesuai pada setiap roda. Lanjut ke peranan ABS. ABS di sini ada ABS ECU, ABS modulator, rail caliper, rail wheel speed sensor, PCV, delay, front wheel speed sensor, front caliper. Ya, untuk ABS ECU ini berfungsi sebagai otak dari sistem rem ABS tersebut. Kemudian ABS modulator itu berfungsi untuk membagi tekanan ke masing-masing setiap roda, depan dan belakang. Nah, kemudian ada front wheel speed sensor atau sinyal kecepatan roda depan. Ini berfungsi untuk mengirimkan sinyal kecepatan roda depan. Ya. Kemudian ada delay valve. Delay valve ini untuk mengatur tekanan roda bagian roda depan. Untuk bagian roda depan. Nah, kemudian ada PCV. PCV ini untuk mengatur atau membatasi tekanan roda belakang. Nah, kenapa roda belakang harus dibatasi? Karena roda belakang ini harus sesuai ketika proses pengereman itu terjadi. Ya, untuk bagian roda depan dan belakang itu harus seimbang supaya terjadilah proses pengereman yang maksimal dan mulus. Ya. Kemudian ada rail wheel speed sensor, bagian sinyal kecepatan roda belakang. Nah, di sini akan mengirimkan sinyal kecepatan roda belakang. Ya, sudah seperti yang saya jelaskan, di sini ada pengaturan tekanan lidah. Dan di sini ada langkah-langkahnya seperti ini nih. Kurang lebihnya seperti ini. Wheel speed sensor yang berusaha flat. Nah, di sini adalah ada alat untuk mendeteksi kecepatan sensor bagian roda depan. Ya, di sini nanti ya kalau roda depan kecepatannya contohnya 100 km per jam akan memberikan sinyal melalui wheel speed sensor ke bagian ECU. Lanjut, nah ada ABS modulator. Nah, dengan ABS modulator yang sudah tadi saya jelaskan, di sini ada untuk mendistribusikan tekanan dan juga ya, untuk ABS modulator kurangnya seperti ini ya fungsinya. Kalau sudah rusak, ABS modulator ini ya sudah tidak bisa dipakai atau tidak pilihan yang baru ya, jangan tidak usah di servis ya. Lanjut,
Kemudian ada motor pompa, ya pompanya ini untuk menerima sinyal juga dari ECU ABS untuk menjalankan ABS. Ya, lanjut. Nah, di sini ada solenoid valve inlet. Solenoid valve inlet ini ada katup masuk dan katup buang, ya biasanya seperti itu untuk solenoidnya. Nah, nanti saya akan jelaskan di bagian ini setelah slide yang berikutnya. Nah, ini ada ECU ABS, gambarannya seperti ini, ya gambarannya ya, untuk menyatu dengan modulator ABS. Oke, lanjut kita bagian 4, ada ABS warning lamp. Ya, jika kalian ingin melihat sepeda motor kalian menggunakan sistem rem ABS atau tidak, caranya mudah, tinggal kita lihat saja di bagian speedometernya. Itu ada lampu indikator bertuliskan ABS, berarti itu tandanya sepeda motor tersebut menggunakan sistem rem ABS. Ya. Perlu diketahui, jika kalian ingin mengetahui bagian sistem rem ABS tersebut berjalan atau tidak, itu kita putar kunci kontak pada posisi on. Nah, jika kecepatan roda depan dan belakang itu di bawah 10 km per jam, itu tandanya di sini lampu indikator tersebut akan menyala, yang berarti bahwa sistem rem ABS tersebut masih berjalan normal. Nah, kemudian jika kecepatan roda depan dan belakang itu di atas 10 km per jam, di lampu indikatornya itu masih menyala atau berkedip, itu tandanya sistem rem ABS tersebut tidak berfungsi dengan baik. Ya. Oke, kita lanjut yang kelima, ada PCV. PCV itu adalah profesional control valve. Ya, di sini fungsi dari PCV ini untuk membatasi tekanan fluida pada sistem rem belakang. Kenapa rem belakang itu harus dibatasi? Karena tumpuan yang dihasilkan dari rem belakang itu akan berpindah ke bagian rem depan. Oleh karena sebab itu, rem depan harus melakukan proses pengereman yang lebih atau lebih maksimal dibandingkan bagian rem belakang. Oke, kita lanjut ke delay valve, yaitu delay valve itu untuk mengatur tekanan hidrolik yang dihasilkan dari pemasukan pedal rem. Ya, jadi di sini nanti yang mengatur tekanan hidrolik itu adalah delay valve. Nanti kemudian akan dialirkan ke bagian roda depan. Oke, kita ke bagian pengereman normal. Ketika sistem rem ABS tersebut tidak berfungsi, ya, jika rem ABS ini tidak diaktifkan, sinyal listrik ini dari kontrol unit itu akan dimatikan, ya, sehingga solenoid valve masuk itu terbuka. Nah, kemudian dan solenoid valve keluar itu akan tertutup. Nah, sehingga terjadilah proses pengereman seperti biasa atau seperti rem hidrolik pada umumnya. Nah, ini seperti ini nih gambarannya. Langsung masuk ke dalam kaliper dan terjadilah proses pengereman normal. Jadi untuk kesimpulan dari sistem rem ABS, yaitu untuk keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam berkendara. Sekian saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, salam satu hati, SMK bisa.